Siapapun, tolong aku. Hahaha. Gak ada yang akan menolongmu. Kalian lepas dia, atau aku panggil polisi. Pagi itu, gedung perkantoran Graha Mahardika, salah satu gedung tertinggi di Jakarta Selatan, sudah ramai sejak pukul 7. Karyawan berdatangan dengan pakaian rapi, sepatu mengilap, dan wajah penuh ambisi. Di antara mereka, seorang pria bertubuh tegap dengan seragam abu-abu tampak berjalan agak kikuk sambil membawa map tipis berisi surat kontrak kerja. Namanya Raka Pradana. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai office boy di perusahaan besar milik PT Mahardika Corp, sebuah perusahaan properti dan investasi yang dipimpin oleh CEO muda perempuan yang dikenal galak, perfeksionis, dan dingin. Raka berdiri di depan meja resepsionis, menelan ludah. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kehati-hatian. Usianya baru 30, namun gurat hidup seolah sudah terlalu banyak singgah di wajah itu. "Mas, OB baru ya?" tanya resepsionis tanpa menoleh. "Iya, Mbak. Hari ini mulai," jawab Raka sopan. Belum sempat ia melangkah lebih jauh, suara sepatu hak tinggi terdengar menghentak lantai marmer. Aura tegas langsung menyelimuti ruangan. Semua karyawan refleks menegakkan badan. Anggita Mahardika. CEO cantik itu melangkah cepat dengan setelan jas hitam, rambut panjang terikat rapi, dan tatapan tajam yang seolah bisa menembus siapapun. Matanya berhenti pada Raka yang berdiri agak menghalangi jalur. "Kamu siapa?" tanyanya dingin. Raka refleks menunduk sedikit. "Saya Raka, Bu. OB baru." Anggita mengernyit, memandang Raka dari ujung kepala sampai kaki. Seragamnya rapi, tubuhnya tegap, bahkan terlalu tegap untuk ukuran OBE. "OB?" Nada suaranya meninggi tipis. "Kenapa berdiri bengong di sini? Kerja itu pakai otak, bukan cuma badan besar." Beberapa karyawan menahan senyum. Ada juga yang melirik dengan tatapan meremehkan. Raka tidak membalas. "Maaf, Bu. Saya belum diarahkan." "Alasan?" potong Anggita tajam. "Kalau mau kerja di sini, jangan lamban. Saya tidak butuh orang yang cuma jadi pajangan." Kalimat itu menusuk. Namun Raka hanya menunduk lebih dalam. "Baik, Bu." Anggita mendengus, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Sejak pagi itu, Raka menjadi sasaran omelan. Salah sedikit dimarahi. Terlambat 5 menit dianggap tidak disiplin. Bahkan saat ia membersihkan ruang rapat dengan sempurna, Anggita tetap menemukan celah untuk mengkritik. "Meja masih berdebu. Kamu kerja pakai perasaan atau asal? OB seperti kamu jangan banyak diam, tapi juga jangan sok pintar." Raka hanya menjawab dengan satu kata yang sama. "Baik, Bu." Tak ada yang tahu, di balik sikap tunduk itu, Raka menyimpan masa lalu kelam. Tato yang kini tertutup pakaian, luka-luka lama di tubuhnya, dan nama yang dulu membuat preman-preman Jakarta Timur gemetar ketakutan. Ia datang ke kantor itu bukan untuk mencari hormat. Ia hanya ingin hidup lurus. Sore hari, Anggita keluar kantor lebih lambat dari biasanya. Mobilnya melaju menuju apartemen mewah di daerah Kalibata. Jalanan mulai sepi, lampu kota menyala redup. Mobilnya harus melewati sebuah jalan sempit yang sudah lama terkenal rawan. Anggita tahu itu, tapi ia terlalu lelah untuk memutar. Di sudut jalan, beberapa pria bertato berdiri sambil merokok. Tatapan mereka mengikuti mobil Anggita. Dan malam itu, takdir mulai bergerak. Sementara itu, di belakang gedung kantor, Raka baru saja selesai membereskan gudang. Ia melihat jam tangannya, lalu melangkah keluar, tanpa tahu bahwa malam itu akan mengubah hidupnya, dan hidup seorang CEO yang selama ini hanya melihatnya sebagai OBE tak berguna. Lampu-lampu jalan di kawasan itu menyala temaram. Jalan sempit yang menghubungkan apartemen mewah Anggita dengan jalan utama memang selalu terasa berbeda saat malam. Sunyi, lembab, dan menyimpan aura yang membuat siapapun ingin segera berlalu. Anggita menggenggam setir mobilnya lebih erat. Hari itu benar-benar menguras emosinya. Target rapat meleset, investor ribut, dan entah mengapa bayangan wajah OB baru itu terus terlintas di kepalanya. Pria dengan wajah tenang yang selalu menjawab, "Baik, Bu," meski dihina habis-habisan. "OB aneh," gumamnya kesal. Tiba-tiba, dari arah depan,
Sebuah motor melintang. Disusul dua motor lain dari belakang. Anggita refleks menginjak rem. Jantungnya langsung berdegup keras. 4 orang pria turun. Tubuh mereka besar, penuh tato, wajah keras. Salah satunya mengetuk kaca mobil dengan cincin besi di jarinya. "Turun, Mbak," katanya sambil menyeringai. "Cuma mau ngobrol sebentar." Anggita membeku. Tangannya gemetar meraih ponsel, tapi salah satu preman melihatnya. "Heh, jangan macem-macem." Tok, tok, tok. Ketukan itu terasa seperti palu menghantam dadanya. Anggita menelan ludah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi CEO, ia merasa benar-benar tak berdaya. Di tempat lain, beberapa ratus meter dari situ, Raka, yang kini semua orang kantor kenal sebagai OB Raka, baru saja keluar dari minimarket. Ia membawa air mineral dan roti murah. Malam itu ia memilih jalan kaki, menikmati udara malam. Langkahnya terhenti. Suara keras, mesin motor, dan satu kalimat yang membuat tubuhnya menegang. "Cepetan, Mbak. Kita nggak punya waktu lama." Raka menoleh ke arah suara. Matanya menyipit. Naluri lamanya bangkit. Naluri yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Mobil hitam terhenti. Dikepung. Dan di balik kaca itu, ia mengenali wajahnya. Bu Anggita, CEO yang setiap hari menghinanya. Raka menghela napas panjang. Tangannya mengepal, lalu mengendur. "Astagfirullah," gumamnya pelan. Ia bisa saja pergi. Tak ada yang akan tahu. Tak ada kewajiban. Tapi langkah kakinya sudah bergerak sebelum pikirannya selesai menimbang. "Oi!" Suara itu rendah, tapi tegas. Para preman menoleh. "Mobil siapa yang kalian kepung?" tanya Raka sambil berjalan mendekat, wajahnya datar. Salah satu preman tertawa mengejek. "Lu siapa?" "Satpam kagak, polisi kagak." Raka berhenti 3 langkah dari mereka. Sorot matanya berubah. Tenang, dingin, mematikan. "Gue nanya baik-baik. Jangan bikin gue ulang pertanyaan." Preman bertato ular mengernyit. "Kurang ajar lu, OB." Kata OB itu memicu sesuatu. Bukan marah, tapi kenangan. Dalam 1 detik, tangan preman itu melayang. Namun yang terjadi selanjutnya begitu cepat. Brak! Tubuh preman itu terhempas ke kap motor. Raka memelintir lengannya tanpa ekspresi, lalu mendorongnya jatuh. Yang lain menyerang bersamaan. Raka bergerak seperti bayangan. Pukulan dihindari, tendangan dibalas. 1 orang tumbang, 1 terkapar, 1 lagi lari terbirit-birit. Hanya tersisa 1 yang gemetar. Lu siapa, Bang?" Suaranya bergetar. Raka mendekat, menunduk sejajar dengan wajahnya. "Bilang ke yang lain," ucapnya pelan. "Jalan ini bukan tempat main." Preman itu kabur tanpa menoleh lagi. Anggita membuka pintu mobil perlahan. Kakinya lemas. Ia memandang sosok pria yang berdiri membelakanginya, OBE yang setiap hari ia rendahkan. "Ka, kamu." Suaranya bergetar. Raka menoleh. Sorot matanya kembali lembut, seolah tak pernah terjadi apa-apa. "Bu Anggita nggak apa-apa?" tanyanya sopan. Anggita terdiam. Dadanya sesak. OB itu baru saja menyelamatkan nyawanya. "Kamu jago berkelahi," ucapnya lirih. Raka mengangguk kecil. "Dulu." 1 kata itu menyimpan sejuta rahasia. Malam itu, di jalan sempit yang sepi, untuk pertama kalinya Anggita memandang OBE bukan sebagai bawahan hina, melainkan sebagai pria dengan masa lalu, keberanian, dan ketenangan yang tak pernah ia pahami. Dan di sanalah, tanpa Anggita sadari, benih perasaan itu mulai tumbuh. Pagi di Graha Mahardika terasa berbeda bagi Anggita. Sejak kejadian malam itu, bayangan jalan sepi dan tubuh OBE yang berdiri di depannya terus menghantui pikirannya. Setiap kali memejamkan mata, yang terlintas bukan wajah para preman, melainkan sorot mata Raka, tenang, dingin, tapi melindungi. Anggita berdiri di depan cermin ruangannya. Setelan kerjanya tetap sempurna,
wajahnya tetap dingin. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang retak. Aku berutang nyawa padanya, gumamnya pelan. Saat melangkah keluar ruangan, matanya refleks mencari satu sosok. Dan di sudut lorong, OB Raka sedang mengepel lantai seperti biasa, wajahnya menunduk, fokus pada pekerjaannya. Pagi, Bu, ucapnya sopan saat Anggita melintas. Biasanya Anggita akan mengabaikan atau menegur dengan nada tajam. Tapi kali ini langkahnya terhenti. Pagi, jawabnya singkat. Satu kata itu membuat Raka sedikit terkejut. Namun ia tidak menunjukkan apa-apa. Di ruang rapat siang hari, Anggita mendapati dirinya kehilangan fokus. Presentasi berjalan, tapi pikirannya melayang. Ia teringat bagaimana Raka berdiri menghadapi 4 preman sendirian tanpa ragu. CEO kok dilindungi OB, pikirnya getir. Sore harinya, Anggita memanggil supervisor kebersihan. OB baru itu, Raka. Latar belakangnya apa? Tanyanya datar. Supervisor tampak ragu. Nggak banyak, Bu. Dia masuk lewat yayasan. Surat-surat lengkap. Orangnya pendiam, kerja rapi. Nggak pernah bermasalah. Cuma itu. Iya, Bu. Anggita mengangguk, tapi hatinya tidak puas. Sementara itu, Raka membersihkan ruang arsip sendirian. Tangannya berhenti saat mendengar suara langkah mendekat. Raka. Ia menoleh. Anggita berdiri di pintu. Iya, Bu. Anggita menatapnya lama. Terlalu lama untuk sekadar atasan dan bawahan. Raka berdiri tegap, menunggu dimarahi seperti biasa. Semalam, Anggita menarik napas. Terima kasih. Raka terdiam sesaat, lalu mengangguk. Sama-sama, Bu. Sudah kewajiban. Kewajiban. Anggita mengernyit. Itu bukan kewajiban OBE. Raka menunduk. Sebagai manusia, Bu. Jawaban itu membuat dada Anggita terasa hangat sekaligus perih. Ia teringat kata-kata kasarnya selama ini. Kamu pernah ikut bela diri? Tanyanya mencoba santai. Raka tersenyum tipis. Senyum yang jarang terlihat. Dulu, Bu. Sekarang sudah berhenti. Kenapa berhenti? Raka terdiam. Matanya kosong sejenak. Karena saya mau hidup tenang. Jawaban itu singkat, tapi berat. Sejak hari itu, perubahan kecil mulai terjadi. Anggita tak lagi membentak Raka. Teguran tetap ada, tapi tanpa hinaan. Bahkan suatu pagi, ia meletakkan kopi di pantry dan berkata pelan, "Minum dulu." OB lain terkejut. Bu Anggita berubah, bisik mereka. Namun perubahan itu justru membuat Raka gelisah. Ia tak ingin masa lalunya kembali menyeretnya ke dalam kehidupan Anggita. Di luar kantor, dunia lama Raka mulai bergerak. Di sebuah warung kopi pinggir jalan, seorang pria bertubuh besar menatap layar ponselnya. Foto Raka terpampang di sana. Bang Raka, masih hidup ternyata, gumamnya. Dan sekarang jadi OB. Senyum miring muncul di wajahnya. Bos lama pasti senang dengar kabar ini. Tanpa Raka sadari, masa lalu yang ia tinggalkan mulai mendekat. Dan tanpa Anggita sadari, hatinya mulai condong pada pria yang selama ini ia anggap tidak berarti. Sementara badai perlahan mendekat. Hujan turun deras sore itu, membasahi kaca-kaca gedung Graha Mahardika. Anggita berdiri di dekat jendela ruang kerjanya, menatap Jakarta yang abu-abu. Entah kenapa, sejak beberapa hari terakhir, hatinya terasa gelisah. Pikirannya kembali pada Raka. OB yang seharusnya tak lebih dari bayangan di kantor, kini justru memenuhi ruang pikirnya. Cara bicaranya yang tenang, sikapnya yang selalu sopan, dan keberanian yang muncul tanpa pamer. Semuanya bertolak belakang dengan dunia Anggita yang penuh kepalsuan dan kepentingan. Ketukan pelan di pintu memecah lamunannya. Masuk. Raka muncul sambil membawa map kebersihan. Bu, ini laporan alat yang rusak. Anggita mengangguk, menerima map itu. Jari mereka bersentuhan sesaat. Entah kenapa, Anggita menarik tangannya cepat, jantungnya berdetak tak wajar. Raka, ucapnya spontan. Iya,
Bu. Kamu, hati-hati pulang malam. Kalimat itu membuat Raka menatapnya kaget. Baik, Bu. Di luar gedung, Raka tidak langsung pulang. Hujan mengingatkannya pada masa lalu, malam-malam kelam penuh darah dan amarah. Ia memilih berteduh di sebuah warung kopi kecil. Belum sempat duduk, sebuah suara berat menyapanya. Lama nggak ketemu, Bang. Raka menegang. Di depannya berdiri Damar, pria bertubuh besar dengan bekas luka di alis. Salah satu orang lama. Salah satu yang tahu siapa Raka sebenarnya. Kamu salah orang, ucap Raka dingin. Damar tertawa pelan. Jangan gitu, Bang. Jakarta Timur dulu bergetar tiap dengar nama Raka Baja. Nama itu, nama yang sudah ia kubur. Raka menatap tajam. Gue udah keluar. Keluar. Damar mendekat. Dunia itu nggak punya pintu keluar, Bang. Raka berdiri. Gue sekarang OB. Hidup lurus. Damar menatapnya lama, lalu tersenyum sinis. Hati-hati. Bos lama lagi cari orang. Kalau tahu lu masih hidup, apalagi dekat sama orang penting. Raka mengepal tangan. Jangan seret orang lain. Kalau dia dekat sama lu, dia sudah terseret. Malam itu, Raka pulang dengan langkah berat. Peringatan Damar terus terngiang. Sementara itu, di apartemennya, Anggita sulit tidur. Ia membuka laptop, mengetik nama Raka Pradana. Tak ada apa-apa. Bersih. Namun entah kenapa, instingnya berkata sebaliknya. Keesokan harinya, Anggita melihat memar kecil di lengan Raka saat ia mengambil sampah. Kamu kenapa? Tanyanya cepat. Terbentur, jawab Raka singkat. Anggita tahu itu bohong. Tapi ia memilih diam. Yang ia tahu, OB itu menyimpan sesuatu yang berbahaya. Dan semakin ia tahu, semakin ia takut. Bukan pada Raka, melainkan pada dunia yang mungkin akan kembali menariknya. Dan tanpa disadari Anggita, ketakutan itu sudah bercampur dengan rasa peduli. Pagi itu suasana kantor Graha Mahardika terasa aneh. Beberapa karyawan berbisik-bisik, Satpam terlihat lebih waspada, dan Anggita merasakan tekanan yang tidak biasa sejak ia turun dari mobil. Belum sempat masuk lift, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia mengernyit, lalu mengangkatnya. Halo. Suara di seberang terdengar rendah dan dingin. Hati-hati pulang kerja, Bu CEO. Jakarta nggak selalu aman buat orang penting. Telepon terputus. Anggita berdiri terpaku. Napasnya tercekat. Tangannya gemetar. Namun ia cepat menenangkan diri. Ia bukan perempuan lemah. Tapi ancaman itu terasa berbeda. Terlalu spesifik. Saat ia melangkah masuk kantor, matanya langsung mencari Raka. OB itu sedang menyapu lorong seperti biasa. Tenang. Seolah dunia tidak pernah kejam padanya. Raka, panggil Anggita. Raka menoleh. Iya, Bu. Kamu ikut saya ke ruangan. Beberapa kepala menoleh kaget. CEO memanggil OB masuk ruangannya adalah hal yang tidak pernah terjadi. Di dalam ruangan, Anggita langsung menutup pintu. Kamu kenal dunia preman? Tanyanya tanpa basa-basi. Raka terdiam. Wajahnya mengeras. Kenapa ibu tanya? Anggita menunjukkan ponselnya. Aku dapat ancaman. Raka membaca pesan itu. Rahangnya mengeras. Bu, ucapnya pelan tapi tegas. Mulai sekarang, jangan lewat jalan itu lagi. Jadi benar. Anggita menatapnya tajam. Kamu tahu mereka. Raka menghela napas panjang. Pertahanan terakhirnya runtuh. Saya kenal dunia itu, dan mereka kenal saya. Kamu siapa sebenarnya, Raka? Hening beberapa detik. Saya mantan preman, Bu, ucapnya akhirnya. Yang paling ditakuti di wilayah timur. Tapi itu dulu. Saya sudah tobat. Anggita duduk perlahan. Dadanya berdesir antara kaget dan takut. Malam itu, mereka bukan sembarang orang, ya. Raka mengangguk. Mereka uji nyali. Dan sekarang,
Mereka tahu saya masih hidup. Karena aku, suara Anggita melemah. Raka menatapnya lurus. Karena saya. Sore itu, Anggita pulang lebih awal. Raka mengikutinya sampai parkiran. Saya antar, Bu. Itu bukan tugas OBE. Itu pilihan saya. Di jalan, firasat buruk Raka terbukti. 2 motor mengikuti dari belakang. Lampu mereka sengaja dimatikan. Bu, jangan panik, ucap Raka pelan. Tetap nyetir lurus. Di tikungan sepi, motor-motor itu menyalip dan menghadang. Keluar, Bang Raka, teriak salah satu dari mereka. Bos mau ketemu. Raka membuka pintu mobil, menoleh pada Anggita. Tetap di dalam. Pertarungan pecah. Kali ini lebih brutal. Lawannya lebih terlatih. Tapi Raka bukan lagi preman liar. Ia bertarung dengan kendali, melumpuhkan tanpa membunuh. Akhirnya, mereka mundur. Raka berdiri terengah, darah menetes dari pelipisnya. Anggita keluar dari mobil, air mata menggenang. Kenapa kamu selalu lindungi aku? Raka menatapnya lama. Karena saya nggak mau kehilangan orang baik lagi. Kalimat itu menancap dalam hati Anggita. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anggita menyentuh luka di wajah Raka dengan tangannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa hidup lurusnya benar-benar berarti. Kabar selalu bergerak lebih cepat dari kebenaran. Pagi itu, Graha Mahardika dipenuhi bisik-bisik. Rekaman video perkelahian semalam, entah dari mana asalnya, beredar di grup karyawan. Sosok pria bertubuh tegap melumpuhkan beberapa orang di jalanan. Wajahnya memang tak terlalu jelas, tapi seragam abu-abu itu tak bisa disembunyikan. OBE. Anggita berdiri di ruangannya, menatap layar ponsel dengan rahang mengeras. Siapa yang menyebarkan ini? Gumamnya. Ketukan pintu terdengar cepat. Bu, Dewan Direksi minta rapat mendadak. Lapor sekretarisnya. Di ruang rapat, suasana dingin. Beberapa direksi menatap Anggita dengan ekspresi tidak puas. Bu Anggita, ucap salah satu dari mereka, ada isu serius. Karyawan kebersihan terlibat tindak kekerasan. Ini menyangkut nama perusahaan. Dia melindungi saya, jawab Anggita tegas. Publik tidak peduli konteks, balas yang lain. Mereka peduli citra. Anggita terdiam. Ia tahu ini bukan soal benar atau salah. Ini soal kekuasaan. Saran kami, lanjutnya, OB itu harus dikeluarkan. Sekarang. Kata itu seperti pisau. Sementara itu, Raka sedang mengepel lantai ketika 2 satpam mendekat. Mas Raka, dipanggil HRD. Raka mengangguk. Ia sudah menduga. Di ruangan HRD, keputusan dibacakan tanpa emosi. Mulai hari ini, kontrak Anda kami hentikan. Raka berdiri tenang. Baik. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penyesalan. Ia hanya menunduk hormat, lalu pergi. Di lorong, Anggita melihatnya berjalan keluar membawa tas kecil. Dadanya sesak. Raka, panggilnya. Raka berhenti. Aku tidak setuju keputusan ini, ucap Anggita lirih. Raka tersenyum tipis. Saya tahu, Bu. Tapi ini garis yang tidak boleh Ibu lewati. Aku bisa lawan mereka. Kalau Ibu lawan, Raka menatapnya lembut. Ibu hancur. Dan semua yang saya lindungi sia-sia. Air mata jatuh tanpa izin. Ini salahku. Suara Anggita bergetar. Raka menggeleng. Ini harga dari masa lalu saya. Ia melangkah pergi. Malam itu, Anggita sendirian di apartemen. Ancaman belum hilang, tapi pelindungnya kini pergi. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan. Sementara Raka berdiri di tepi kota, menatap lampu Jakarta. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor lama. Bos mau ketemu. Terakhir kali kami minta baik-baik. Raka mengepal tangan. Kalau masa lalu mau menagih, gumamnya. Gue hadapi. Dan jauh di sana, Anggita menatap kota yang sama, dengan satu pikiran yang tak bisa ia usir.
Ia tak lagi melihat Raka sebagai OBE. Ia melihatnya sebagai pria yang ia cintai. Gudang tua di pinggiran Jakarta Timur itu dipenuhi bau karat dan oli. Lampu neon berkedip, menerangi sosok-sosok yang berdiri membentuk lingkaran. Di tengahnya, Raka berdiri tegak, kedua tangannya mengepal, wajahnya tenang seperti danau sebelum badai. Di hadapannya duduk seorang pria berusia hampir 50, perut buncit, mata tajam, senyum licik. Herman, Bos H. Raka baja, ucap Herman sambil bertepuk tangan pelan. Gue kira lu udah mati. Raka menatapnya dingin. Gue udah keluar. Herman tertawa. Gak ada yang pernah keluar dari gue. Gue nggak mau balik, tegas Raka. Jangan ganggu orang-orang gue. Orang-orang lu. Herman menyeringai. CEO cantik itu. Mata Raka menyala. Jangan sebut dia. Tenang, Herman bangkit. Justru itu masalahnya. Dia bikin lu lemah. Raka bergerak cepat, tapi anak buah Herman langsung menghadang. 5 orang. Semua bertubuh besar. Tenang, Raka, ucap Herman santai. Gue cuma mau satu hal. Satu kerjaan terakhir. Setelah itu, lu bebas. Gue nolak. Senyum Herman menghilang. Kalau gitu, dia yang bayar. Di tempat lain, Anggita berdiri di balkon apartemennya dengan ponsel di tangan. Sejak Raka pergi, hatinya tak pernah tenang. Instingnya menjerit malam itu. Ia membuka kontak lama, satpam senior kantor yang pernah ia tolong. Pak Budi, ucapnya cepat, saya butuh bantuan. Sekarang. Beberapa jam kemudian, Anggita mengemudi sendiri menuju alamat yang ia temukan dari potongan percakapan Raka yang tak sengaja ia dengar dulu. Jantungnya berdegup kencang, tapi tekadnya lebih kuat. Di gudang itu, Raka mulai terdesak. Pukulan datang bertubi-tubi. Ia menahan, melawan, tapi jumlah terlalu banyak. Udah tua, Bang, ejek salah satu anak buah. Darah mengalir dari sudut bibir Raka. Tiba-tiba, berhenti. Suara perempuan menggema. Semua menoleh. Anggita berdiri di pintu gudang. Wajah pucat tapi mata menyala. Di belakangnya, 2 mobil berhenti. Satpam dan beberapa orang berpakaian hitam turun. Herman tertawa keras. Wah, cinta sejati datang. Raka menatap Anggita dengan marah dan panik. Kenapa kamu kesini? Karena aku nggak mau kehilangan kamu, jawab Anggita dengan suara bergetar tapi tegas. Situasi kacau. Keributan pecah. Tapi kali ini Raka tidak sendirian. Herman kabur, meninggalkan anak buahnya. Gudang kembali sunyi. Raka terduduk, napasnya tersengal. Anggita berlutut di depannya, menangis. Kamu bodoh, katanya sambil memeluknya. Bodoh karena selalu sendirian. Raka menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia membalas pelukan itu. Maafin gue, bisiknya. Gue cuma mau lindungi kamu. Malam itu, di gudang tua yang penuh luka, 2 hati akhirnya mengakui satu hal yang tak bisa lagi mereka bantah. Mereka saling membutuhkan. Pagi datang dengan sirene. Gudang tua itu kini dipenuhi garis polisi. Beberapa anak buah Herman diborgol. Raka duduk di ambulans, lengannya diperban, wajahnya pucat namun tetap tenang. Anggita berdiri di sampingnya, jaketnya berlumur debu, mata sembab karena kurang tidur. Pak, Anda harus ikut kami ke kantor, ujar seorang polisi pada Raka. Raka mengangguk. Saya kooperatif. Anggita refleks menggenggam tangannya. Aku ikut. Di ruang pemeriksaan, Raka menceritakan semuanya. Masa lalu, keputusan keluar, ancaman yang datang, hingga malam penyergapan. Ia tidak menutup-nutupi apapun. Polisi itu menghela napas. Secara hukum, Anda membela diri. Tapi masa lalu Anda tetap akan diperiksa. Raka mengangguk. Ia siap. Anggita menunggu di luar. Setiap menit terasa seperti jam. Ia menyadari satu hal pahit. Mencintai Raka berarti siap menerima seluruh risikonya.
Beberapa jam kemudian, Raka keluar. Saya ditahan sementara, katanya tenang. Air mata Anggita jatuh. Aku akan pakai semua yang aku punya buat bantu kamu. Raka tersenyum lemah. Jangan. Hidup ibu jangan ikut hancur. Aku bukan CEO sekarang. Anggita menatapnya dalam. Aku perempuan yang peduli. Hari-hari berikutnya, jarak memisahkan mereka. Raka di ruang tahanan, Anggita di kantor yang kini terasa hampa. Dewan direksi menekan Anggita habis-habisan. Skandal ini harus diputus, kata salah satu dari mereka. Atau Anda turun. Anggita berdiri. Kalau perusahaan hanya peduli citra dan mengorbankan kebenaran, mungkin saya memang harus turun. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Di balik jeruji, Raka mendengar kabar itu dari pengacaranya. Ibu CEO, mundur, ucap sang pengacara. Raka terdiam lama. Dadanya sesak. Dia terlalu berani, gumamnya. Malam itu, Anggita datang menjenguk. Kaca tebal memisahkan mereka. Aku keluar dari Mahardika, ucap Anggita pelan. Kamu gila. Raka menahan emosi. Itu hidup kamu. Dan kamu bagian dari hidupku, jawab Anggita mantap. Raka menutup mata. Air mata jatuh tanpa suara. Aku nggak pantas. Anggita menempelkan telapak tangan ke kaca. Kita nggak pantas memilih siapa yang kita cintai. Itu terjadi. Malam itu, di dua sisi dunia yang berbeda, mereka memegang janji yang sama. Bertahan. Hujan turun rintik di pagi hari ketika berita besar mengguncang Jakarta. Herman, Bos H, ditangkap. Operasi gabungan kepolisian berhasil membongkar jaringan lama yang selama ini bergerak di bawah tanah. Bukti mengalir deras. Rekaman, saksi, transaksi gelap. Nama Raka muncul, tapi bukan sebagai pelaku utama, melainkan saksi kunci yang pernah berada di lingkaran dalam. Di ruang tahanan, seorang polisi mendatangi Raka. Kasus Anda berubah arah, ucapnya. Anda akan dibebaskan dengan status saksi terlindungi. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya terasa ringan. Sementara itu, Anggita duduk di sebuah kafe kecil, mengenakan pakaian sederhana. Tak ada lagi sekretaris, sopir, atau rapat. Namun wajahnya terlihat lebih tenang. Ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Bu Anggita, suara di seberang terdengar ramah. Saya dari kepolisian. Kami ingin mengabarkan. Raka akan dibebaskan. Anggita menutup mulutnya. Air mata jatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sore itu, gerbang tahanan terbuka. Raka melangkah keluar dengan satu tas kecil, seperti hari ia keluar dari kantor dulu. Bedanya, kali ini ada satu orang yang menunggunya. Anggita. Mereka saling menatap, lalu tanpa kata, saling memeluk erat. Aku bebas, bisik Raka. Kamu selalu bebas, jawab Anggita sambil tersenyum di antara air mata. Hari-hari berikutnya mereka jalani sederhana. Anggita menggunakan tabungannya membuka yayasan rehabilitasi dan pelatihan kerja bagi mantan preman. Raka menjadi pelatih disiplin dan keamanan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengalaman. Kalau gue bisa berubah, kata Raka pada para peserta, kalian juga bisa. Namun kebahagiaan belum sepenuhnya utuh. Anggita menerima tawaran kembali ke dunia korporat. Sebuah perusahaan besar ingin merekrutnya sebagai direktur utama. Ini kesempatan, ucap seorang teman lama. Anggita menatap Raka malam itu. Aku takut, kalau aku kembali, kita kembali ke dunia lama. Raka menggenggam tangannya. Kali ini kita jalan bareng. Bukan atasan dan OBE, tapi setara. Anggita tersenyum. Setara. Cahaya itu akhirnya muncul. Bukan sebagai kilau kemewahan, tapi sebagai ketenangan yang lama mereka cari. Hari-hari Raka dan Anggita berjalan lebih tenang. Yayasan kecil itu mulai dikenal. Beberapa mantan preman mendapat pekerjaan layak. Media bahkan mulai meliput, menyebutnya sebagai program perubahan dari bawah. Justru disitulah masalah muncul. Sebuah artikel daring terbit dengan judul tajam.
Mantan preman jadi tokoh sosial. Benarkah sudah tobat? Foto Raka terpampang jelas. Masa lalunya diungkit tanpa ampun. Nama-nama lama disebut. Luka lama dibuka kembali. Ponsel Anggita tak berhenti berdering. Bu, reputasi yayasan bisa jatuh. Investor ragu. Direksi perusahaan yang mau rekrut Anda menarik diri. Anggita mematikan ponselnya. Ia menatap Raka yang sedang melatih peserta di halaman belakang. Senyumnya tulus, penuh harapan. Namun malam itu, Anggita terdiam lama. Raka, ucapnya pelan, kalau aku pergi, semua ini mungkin lebih mudah. Raka berhenti. Pergi kemana? Ke dunia lama. Tanpa kamu di sorotan. Raka menatapnya lama. Dadanya sesak. Jadi aku beban. Bukan. Anggita menangis. Kamu alasan aku kuat. Tapi dunia kejam. Raka mengangguk pelan. Kalau aku mundur, kamu bisa maju. Kalimat itu membuat Anggita terkejut. Kamu mau ninggalin aku? Aku mau lindungi kamu, jawab Raka lirih. Malam itu mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa janji. Beberapa hari kemudian, Anggita menerima tawaran posisi besar. Sementara Raka mengajukan pengunduran diri dari yayasan, diam-diam. Di stasiun kecil pinggiran kota, Raka berdiri dengan tasnya. Ia menatap rel, siap pergi jauh. Tiba-tiba, Raka. Anggita berlari ke arahnya. Napasnya terengah. Kamu nggak boleh pergi, teriaknya. Aku cuma mau kamu aman, ucap Raka. Aman tanpa kamu itu kosong. Anggita menggenggam tangannya. Kalau dunia nggak terima kita, biar dunia yang belajar. Raka menutup mata. Pertahanannya runtuh. Ini pilihan terakhir kita, ucap Anggita mantap. Raka tersenyum kecil. Kalau sama kamu, gue berani. Bayang itu perlahan memudar. Yang tersisa hanya satu hal, keputusan bersama. Angin sore berhembus pelan di halaman yayasan. Raka berdiri memandangi para peserta yang masih berlatih, meski hari hampir gelap. Ia baru saja membatalkan keberangkatannya. Tasnya kembali ke kamar kecil di belakang gedung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lari. Anggita berdiri di sampingnya. Tidak dengan jas mahal atau status CEO, melainkan dengan pakaian sederhana dan wajah lelah, namun mantap. Aku sudah menolak tawaran itu, ucap Anggita pelan. Raka menoleh kaget. Kenapa? Karena aku sadar, Anggita menatap lurus ke depan, aku terlalu lama hidup untuk memenuhi standar orang lain. Kali ini aku mau hidup dengan pilihanku sendiri. Raka terdiam. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari pukulan manapun yang pernah ia terima. Kamu nggak tahu risikonya, ucap Raka lirih. Namaku akan terus jadi bayangan. Aku tahu, jawab Anggita. Dan aku memilih berdiri di sisi bayangan itu. Karena disitulah kamu. Malam itu, mereka duduk berhadapan di bangku kayu. Tak ada jarak. Tak ada rahasia. Aku malu dengan masa laluku, kata Raka akhirnya. Aku takut kamu akan menyesal. Anggita menggeleng. Aku menyesal satu hal. Apa? Menilai kamu dari seragam dan jabatan. Raka tersenyum kecil. Dan aku menyesal menganggap diriku nggak pantas dicintai. Untuk pertama kalinya, Raka mengungkapkan semuanya. Darah, kehilangan, dosa, dan tekad untuk berubah. Anggita mendengarkan tanpa memotong, tanpa menghakimi. Di akhir cerita itu, Anggita menggenggam tangannya erat. Raka, ucapnya dengan suara bergetar tapi yakin. Aku cinta kamu. Bukan karena siapa kamu sekarang saja, tapi karena kamu berani berubah. Raka menutup mata. Air mata jatuh bebas. Aku nggak janji hidup mudah, katanya. Tapi aku janji nggak akan lari. Itu cukup. Di luar, hujan turun pelan. Bukan badai, melainkan hujan yang menenangkan. Seolah Jakarta ikut menjadi saksi bahwa dua manusia dengan masa lalu berbeda akhirnya berdiri di sisi yang sama. Bukan sebagai CEO dan OBE. Bukan sebagai orang kuat dan orang lemah.
tapi sebagai dua hati yang memilih bertahan. Pagi itu matahari terbit perlahan di ufuk timur Jakarta, memantulkan cahaya ke halaman yayasan kecil yang kini mulai ramai. Suara tawa, langkah kaki, dan sapaan hangat menggantikan gema kekerasan yang dulu sering Raka dengar dalam hidupnya. Ia berdiri di depan gerbang, mengenakan kemeja sederhana. Tak ada seragam OBE. Tak ada bayang-bayang preman. Hanya seorang pria yang berdiri tegak karena pilihannya sendiri. Anggita keluar dari kantor kecil di samping halaman. Di tangannya ada berkas-berkas program baru, pelatihan kerja, konseling, dan kerjasama dengan beberapa UMKM. Tidak besar, tidak mewah, tapi nyata. "Kamu siap?" tanya Anggita. Raka tersenyum. Lebih dari siap. Mereka berjalan berdampingan. Tanpa pengawal. Tanpa jarak. Beberapa peserta mendekat, menyalami Raka dengan hormat. Bukan karena takut, tapi karena percaya. "Bang, makasih," ucap seorang pemuda. "Kalau abang bisa berubah, saya juga yakin bisa." Raka menepuk pundaknya. Bukan soal masa lalu, tapi soal hari ini. Di sisi lain, Anggita menerima pesan singkat dari mantan rekan bisnisnya. Tawaran kerja sama datang lagi, kali ini bukan karena nama besarnya dulu, melainkan karena program yang ia bangun bersama Raka. Ia tersenyum kecil. Siang itu, mereka duduk di bangku yang sama tempat mereka pernah berdebat dan hampir berpisah. "Kamu pernah nyesel jadi OBE?" tanya Anggita tiba-tiba. Raka tertawa pelan. "Kalau bukan karena jadi OBE, aku nggak akan kenal kamu, dan nggak akan tahu rasanya dihina, lalu memilih tetap baik." Anggita menunduk. "Dan kalau aku nggak bertemu kamu, mungkin aku masih jadi CEO yang lupa caranya jadi manusia." Mereka saling menatap. Tak ada janji berlebihan. Tak ada kata selamanya. Hanya keyakinan yang tumbuh pelan tapi kuat. Sore hari, matahari tenggelam dengan warna keemasan. Raka menggenggam tangan Anggita. "Hidup kita nggak akan pernah bersih dari masalah," ucapnya. Anggita mengangguk. "Tapi sekarang kita hadapi bersama." Di kejauhan, suara azan maghrib menggema. Jakarta tetap bising, tetap keras. Tapi di sudut kecil kota itu, dua manusia menemukan kedamaian bukan dari jabatan, kekuatan, atau masa lalu, melainkan dari keberanian memilih jalan yang benar. Hikmah dari kisah ini: jangan menilai manusia dari seragam, jabatan, atau masa lalunya. Karena orang yang paling pernah jatuh, seringkali adalah yang paling tahu arti bangkit. Dan cinta sejati bukan tentang menyelamatkan satu sama lain, melainkan berani berjalan bersama, meski dunia meragukan. Tamat. Kilauan.